Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kitab Qurratul Uyun yang menjadikan referensinya yang ingin saya sampaikan. Banyak sekali hadis dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada dauhan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un, bahwa dunia itu adalah perhiasan, bahwa dunia itu adalah benda perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan yang paling bagus benda dunia itu adalah apa? Al-mar'atus salihatu, yang paling bagus akan perhiasan itu adalah seorang istri yang salihah. Aduh, ini lebih sampai ini dikhususkan untuk saya ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, ad-dunya mata'un, bahwa dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan yang paling bagus-bagusnya perhiasan dunia, al-mar'atu, adalah seorang istri, tu'inu zaujaha, yang membantu terhadap suaminya, alal akhirati, akan amal akhirat. Subhanallah. Ini hadis yang menjadikan pemecut bagi kita yang mendengarkan, wahai para istri di luar sana, dan wabil khusus bagi saya pribadi. Jadi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa dunia itu memang suatu perhiasan, dan yang paling indah, yang paling baik, yang paling berharga di antara semua perhiasan dunia itu adalah jika seorang suami mempunyai istri. Tetapi istrinya bagaimana ya? Sholihah, istrinya yang sholihah. Memang betul, bagi seorang laki-laki sangat membutuhkan sekali wanita seperti itu. Karena ya kemungkinan laki-laki itu bisa dikatakan tidak bisa hidup istilahnya ya tanpa wanita, katanya seperti itu. Memang secara psikolog laki-laki memang seperti itu. Yang tidak bisa lepas dari seorang istrinya, karena itu adalah kenikmatan yang cukup besar sekali yang dimiliki oleh seorang laki-laki ketika memiliki pasangan hidup. Apalagi pasangan hidupnya itu adalah imra'atun salihatun, apalagi istrinya itu adalah seorang istri yang salihah. Bagaimana tandanya seorang istri yang salihah? Tandanya adalah ketika dipandang oleh suaminya kok selalu bisa membahagiakan akan hati sang suaminya. Nah, itu adalah salah satu tanda seorang istri yang salihah. Dan tanda seorang istri salihah yang selanjutnya, wa fi riwayatin, barusan yang saya bacakan di dalam riwayat yang lain, istri yang salihah itu adalah istri yang selalu bisa membantu terhadap suaminya akan amal-amal akhirat. Jadi ini seorang istri yang salihah itu adalah seorang istri yang selalu mengingatkan kepada suaminya jangan sampai lupa tujuan kepada akhirat. Tetapi meskipun seperti ini, kalau kita bicara lebih dalam, itu tidak langsung kita menelan ini hadis secara mentah. Karena apapun itu dalam hidup itu ada seninya, ada seninya. Misalkan kita mengingatkan kepada suami pun seorang istri, ya harus ada seninya. Karena kalau misalkan, maaf ya, di dalam salah satu contoh, misalkan merasa bahwa sang istrinya itu lebih paham di dalam ilmu agama daripada sang suaminya, tetapi tetap seorang istri di depan suaminya jangan menunjukkan kalau dia itu adalah sosok seorang istri yang merasa lebih pintar, yang merasa lebih paham di dalam segi apapun itu daripada sang suaminya. Karena memang ego sang suami itu lebih tinggi daripada sang istri, dan memang itu harus dihargai. Karena memang seperti itu kodratnya. Jadi di sini juga seorang istri ya harus benar-benar sekali berbijaksana, waktu yang tepat dengan cara yang bagaimana
ketika mengingatkan terhadap suaminya. Jadi nggak asal kecemplung aja gitu istrinya bilang sama suaminya, ya sholat dulu dong. Misalkan harus begini, kata Ustadz katanya gak boleh begini, gak boleh begitu, karena kalau begini nanti begini dan begitu. Itu adalah apa ya, seorang istri yang tidak terlalu paham. Jadi istri yang salihah yang selalu mengingatkan akan amal akhirat pun ya intinya harus tahu seninya. Makanya kan di dalam Qurratul Uyun kalian tahu bahwa Qurratul Uyun itu adalah perumpamaan bagi seorang istri yang ketika dilihat oleh suaminya yang selalu menyenangkan hati sang suaminya, seperti itu. Sehingga di dalam mengingatkan suami pun harus benar-benar memahami akan kodratnya seorang suami dan kita kodratnya sebagai seorang istri, seperti itu ya. Nah, itu kan di dalam kita kehidupan keseharian, dan mungkin juga seorang suami terkadang mempunyai tujuan yang lebih mulia untuk amal akhirat. Maka jika seorang suami mempunyai tujuan tertentu untuk amal akhirat, bagusnya kita seorang istri yang selalu berada di sampingnya, yang terus menjurung, yang terus mendukung akan tujuan mulianya seorang suami tersebut. Contohnya baginda Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan agama di muka bumi ini. Maka Allah persiapkan seorang istri yang begitu mulia, meskipun beliau seorang janda, tetapi Siti Khadijah yang lebih tepat bersanding dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga Siti Khadijah selalu menemani, selalu memberi semangat, selalu memberikan doa, selalu ada di samping baginda Nabi Muhammad di dalam kegelisahan, kegalauannya ya, ketika menyebarkan agama itu sangat tidak mudah sekali, apalagi yang sudah tidak punya ibu dan bapak, baginda Nabi Muhammad. Bahkan Siti Khadijah sampai rela mengeluarkan seluruh hartanya untuk memperjuangkan agamanya Allah. Mungkin di luar sana banyak sekali ya sosok seorang suami yang punya tujuan baik terhadap akhirat. Seperti itu. Nah, bagusnya mempunyai seorang istri yang bisa menyandingi bagaimana tujuan terhadap akhirat tersebut. Ya, tidak apa-apa. Misalkan ini nih di dalam tujuan akhiratnya membutuhkan secara finansial yang cukup besar. Saya ingat ya apa itu pesantren, tapi saya tidak mengatakan ini pesantren mana, ini di daerah Jawa. Sekarang apa itu santrinya sudah sampai ribuan gitu ya, apalagi kalau dengan alumni itu mungkin sudah jutaan santrinya. Ketika aku baca sejarahnya, Masya Allah, Tabarakallah, ini ada sosok seorang istri yang begitu sangat mulia sekali. Karena sebelum ada santri menjadi ribuan itu cuman ada satu santri, dua santri, dan di dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah sekali seperti itu ya. Tetapi itu istrinya ya dengan ridho merelakan bahwa akan gitu ya kepada suaminya, Mas, pada suaminya, mangga tenang saja ya, ngawuruk santri muncak orang mah gitu ya, mengembangkan ilmu agama, silahkan, aku ridho itu, biarkan aku yang apa istilahnya mencari nafkah, biar suaminya itu konsentrasi gitu ya. Jadi itu istrinya itu punya sedikit tanah begitu ya, cukup cerdas sekali ini istri kiai ini ya, cukup cerdas sekali. Itu sang istrinya itu menanam sayur-sayuran, menanam kangkung gitu ya, kemudian dijual. Begitulah setiap harinya, semakin berkembang pertaniannya, semakin berkembang pula secara finansialnya, dan Masya Allah, Tabarakallah, sekarang tanahnya sudah hektaran, dan dibuatkan pesantren-pesantren itu, Masya Allah. Itu awal mulanya dari siapa? Dari sosok seorang istri yang memahami sekali bagaimana seorang suami yang mempunyai tujuan terhadap akhiratnya. Merelakan, meridhokan suaminya biarkan mengembangkan agama, dan istrinya ridho untuk mencari nafkah kebutuhan, bukan untuk monyah-monyah, bukan untuk kesenangan pribadinya, tetapi untuk keperluan kepentingan agama di muka bumi ini. Subhanallah. Ya, doanya ya, mudah-mudahan nih saya juga nih termasuk sosok seorang wanita yang seperti itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi itu istri yang salihah, sekali lagi yang selalu enak
yang selalu sedap dipandang mata suaminya gitu ya, dan juga yang selalu mengingatkan akan amal akhiratnya. Cuman titip satu yang saya pesan, ingat ya, seorang istri yang cerdas, yang tahu seni bagaimana mengingatkan akan suaminya, seperti itu. Cuman hanya satu hadis yang saya bacakan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus bagi seorang istri di luar sana. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.